kita pada hari ini. Ya, terima kasih Ibu Dita. Berarti saya izin ya untuk memulai seminar tesis pada pagi ini. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi Bapak dan wabarakatuh. Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Bapak Ibu eh, yang telah hadir ya dalam seminar tesis hari ini, di mana hari ini kita akan mengikuti seminar proposal tesis yang akan disampaikan oleh mahasiswa magister ilmu pertanian kita di semester ganjil 2025-2026, yaitu Pak Daniel dengan nomor induk mahasiswanya 2454108005. Di sini ketua, saya izin mewakili Bapak Ibu semua sebagai ketua di tim seminar proposal ini. Saya sendiri Fauzia Novianti dengan disertai Ibu Sekretaris kita yaitu Ibu Yuliana Susanti. Ibu Yuliana Susanti, terima kasih sekali. Dan kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada penguji pertama kita yaitu Pak Prof. Irwan Effendi, dan juga ada Pak Indra, Pak Dr. Indra Purnama sebagai penguji kedua. Semoga seminar proposal ini membawa kebaikan ya untuk eh, selanjutnya gitu, untuk kebaikan tesis Pak Daniel. Untuk itu saya juga mengharapkan masukan dari seluruh penguji dan juga seluruh peserta yang hadir dalam seminar proposal tesis hari ini. Dan saya juga ucapkan tadi ya terima kasih kepada peserta yang hadir, baik itu maupun dari mahasiswa MIP Universitas Sancang Kuning, dan juga ada Pak Mulono ya di sini yang telah menyertai, dan juga ada Budita. Terima kasih banyak. Sebelum kita mulai eh, presentasi eh, tesis proposal tesis yang dibawakan oleh Pak Daniel, saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita menundukkan hati, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Insya Allah seminar hari ini diberikan kemudahan dan keberkahan. Berdoa berdasarkan kepercayaan dan berdasarkan agama dan kepercayaan Bapak dan Ibu masing-masing. Saya persilakan. Hmm. Amin, ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan mendengarkan seminar proposal tesis oleh Pak Daniel dengan judul Pengaruh Keberadaan Pabrik Kelapa Sawit Tanpa Kebun Terhadap Ekonomi Sosial Petani Swadaya di Kabupaten Melawi. Apakah Pak Daniel sudah siap untuk menyampaikan Ya, Bu. proposalnya? Ya, Ya, Bu. baik. Kepada Pak Daniel saya persilahkan. Baik. Baik, terima kasih Ketua Tim Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Izinkan Waalaikumsalam. saya Waalaikumsalam menyampaikan warahmatullahi. salam daya. Adil Kak Talino, Bocораmin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua Penguji beserta Sekretaris dan penguji 1 serta penguji 2 yang berkenan hadir dalam sidang proposal tesis saya ini. Kehadiran Bapak Ibu adalah kehormatan sekaligus kesempatan bagi saya untuk mendapatkan arahan akademik yang berharga. Tesis ini lahir dari keperhatian akademik sekaligus kegelisahan empiris terhadap dinamika petani swadaya kelapa sawit di Kabupaten Melawi yang jumlahnya terus meningkat, namun berada dalam struktur pasar yang tidak seimbang. Sebagai kabupaten agraris, kabupaten pertanian, Melawi memberikan laboratorium sosial yang sangat berharga untuk menguji bagaimana perilaku pasar, bagaimana tata niaga dan keberadaan PKS tanpa kebun mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan sosial petani. Dalam kerangka itulah, saya merumuskan penelitian ini menelaah hubungan antara PKSTK, tata niaga, kondisi ekonomi, dan kondisi sosial petani swadaya. Bukan sebagai rangkaian variabel statistik semata, tetapi sebagai upaya untuk memahami struktur,
relasi kuasa dan dampak nyata dari sebuah sistem ekonomi lokal terhadap kehidupan masyarakat pedesaan. Sebelum saya mulai mempresentasikan isi proposal ini secara menyeluruh melalui slide-slide yang telah saya siapkan, izinkan saya berpantun sebagaimana tradisi kampus Unilab kita yang kita hormati. Pagi cerah menatap rawa, burung melintas mengepak sayapnya. Ilmu dicari tak boleh hampa, agar petani hidup sejahtera dalam pasar yang adil maknanya. Mantap. Pantun ini menjadi pengingat bahwa penelitian bukan hanya sekedar tuntutan akademik, tetapi juga panggilan moral untuk menghadirkan ilmu yang memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama mereka yang paling bergantung pada keadilan pasar dan keberpihakan kebijakan. Dengan segala kerendahan hati, saya memohon bimbingan dan kritik yang konstruktif dari Bapak Ibu penguji, agar penelitian ini dapat berkembang lebih kuat, lebih tepat, lebih bermanfaat, baik secara teoretik maupun praktis. Terima kasih Bapak Ibu semua, para tim penguji dan Bapak Ibu-Ibu para pembimbing. Saya akan menyampaikan slide tentang pengaruh keberadaan pabrik kelapa sawit tanpa kebun terhadap ekonomi sosial petani swadaya di Kabupaten Melawi. Perkenalkan, nama saya Daniel, NIM 2454108005. Dosen pembimbing, Pojia Nopianti SP MSc PhD, NIDN 1019118602. Dosen pembimbing Dr. Insinyur Yuliana Susanti, SPMSI, nomor induk 1027078103. Saya akan menyampaikan presentasi ini. Ada bab 1 pendahuluan terdiri atas belakang, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang, kelapa sawit menghasilkan minyak kelapa sawit yang diolah dari tandan buah segar. Minyak kelapa sawit menjadi komoditas ekspor penting, menyumbang lebih dari 40% nilai ekspor komoditas pertanian Indonesia menurut BPS tahun 2021, menjadikan kelapa sawit sektor pertanian yang strategis. Petani swadaya adalah petani yang mengelola kebun secara mandiri, di atas lahan milik sendiri atau komunitas, tidak memiliki pabrik pengolahan hasil panen atau pengolahan TBS. Petani swadaya berkontribusi vital dalam penyediaan bahan baku bagi pabrik kelapa sawit. Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan kelapa sawit yang pesat. Luas kebun meningkat dari 67.537 hektar menjadi 71.617 hektar. Jumlah petani swadaya pun naik dari 15.018 orang menjadi 15.027 orang, yang menunjukkan tingginya ketergantungan ekonomi pada komoditas sawit menurut Dinas Pertanian Melawi 2023. PT Semboja Inti Perkasa adalah satu-satunya PKS tanpa kebun yang ada di Kabupaten Melawi. PKS tanpa kebun adalah yang beroperasi tanpa memiliki lahan inti, sebagaimana yang diatur dalam peraturan dan sepenuhnya bergantung pada pasokan TBS dari petani swadaya. PT Semboja Inti Perkasa dapat menampung TBS 1.500 sampai 200 ton TBS per hari, sehingga efek kemitraan PKS terhadap petani swadaya adalah menimbulkan alternatif akses pasar bagi petani swadaya dalam menjual hasil panen, menopang keberlanjutan ekonomi petani swadaya. Kedekatan lokasi dan efisiensi biaya transportasi. PKSTK lebih responsif terhadap dinamika pasar yang terus berubah, memengaruhi harga jual TBS. Akan tetapi, ketergantungan petani terhadap pabrik memicu ketimpangan harga, kontrak yang tidak transparan dan minim perlindungan hukum. Petani hanya menerima 60-70% dari harga acuan pemerintah. Demikian yang pernah diteliti oleh LS 2024 dan Japar 2027. Sehingga
Keberadaan PKSTK membawa dampak yang kompleks terhadap petani swadaya menyangkut dimensi tata niaga, ekonomi, dan sosial. Bapak Ibu izinkan latar belakang ini saya memaparkan 3 dampak. Dampak tata niaga, dampak ekonomi, dan dampak sosial. Dampak tata niaga berupa struktur pasar monopsoni yang membuat posisi tawar petani sangat lemah. Petani tidak memiliki alternatif pasar yang memadai. Harga TBS yang tergantung pada kebijakan pabrik yang cenderung merugikan petani. Petani menerima harga jual di bawah nilai pasar sehingga mengurangi margin keuntungan. Adapun dampak ekonomi adalah harga yang fluktuatif dan tidak transparan, mengganggu perencanaan usaha tani serta mempertahankan ekonomi rumah tangga. Fluktuatif harga dapat berdampak pada keberlanjutan usaha, serta ketergantungan petani terhadap PKSTK menjadikan mereka sangat rentan terhadap gangguan operasional dan ekonomi. Dampak sosial yang dirasakan adalah kemitraan yang tidak dilandasi oleh kontrak formal, hubungan kerja yang eksploitatif, serta minimnya perlindungan hukum memperbesar risiko marginalisasi petani, serta memicu ketegangan seperti ketidakpuasan terhadap ketentuan kerja yang tidak adil atau perubahan dalam struktur sosial akibat relasi kuasa yang tidak seimbang. Hingga kini belum ada penelitian komprehensif yang mengkaji dampak kausal operasional PKSTK terhadap ekonomi dan sosial petani swadaya di Kabupaten Melawi dengan tata niaga sebagai variabel mediasi. Sehingga diperlukan kajian yang mendalam dan holistik sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan petani swadaya. Saya juga menyajikan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Rumusan masalah pada kesempatan ini bagaimana pengaruh PKSTK terhadap kondisi ekonomi petani swadaya di Kabupaten Melawi. Bagaimana pengaruh keberadaan PKSTK terhadap kondisi sosial petani swadaya di Kabupaten Melawi. Dan yang ketiga, apakah tata niaga memediasi pengaruh PKSTK terhadap kondisi ekonomi dan sosial petani swadaya di Kabupaten Melawi. Tujuan penelitian, menganalisis pengaruh keberadaan PKSTK terhadap kondisi ekonomi petani swadaya di Kabupaten Melawi. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh keberadaan PKSTK terhadap kondisi sosial petani swadaya di Kabupaten Melawi. Yang ketiga, menilai peran tata niaga sebagai variabel mediator dalam hubungan antara PKSTK dengan ekonomi dan sosial petani swadaya di Kabupaten Melawi. Manfaat penelitian, satu, memberikan informasi yang berguna bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi pengembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Kedua, menjadikan referensi bagi petani swadaya untuk memahami posisi mereka dalam tata niaga kelapa sawit. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak sosial dan ekonomi dari keberadaan pabrik kelapa sawit. Bab 2, saya masuk di tinjauan pustaka, ada landasan teori, ada penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Landasan teori, profil Kabupaten Melawi dan ulasan umum. Kabupaten Melawi adalah wilayah agraris dengan pengembangan perkebunan yang kuat, terutama kelapa sawit. Luas perkebunan kelapa sawit tercatat 71.617 hektar, di mana 41,7% dikelola oleh swadaya menurut laporan Dinas Pertanian tahun 2023. Indikator sosial seperti pendidikan, akses kesehatan, dan infrastruktur relatif baik. Tantangan utama muncul pada ketimpangan kesejahteraan petani swadaya akibat akses pasar yang terbatas. Petani swadaya, definisi peran dan kondisi di Melawi. Petani swadaya mengelola perkebunan secara mandiri, tanpa dukungan teknis, ataupun kontrak inti dengan perusahaan. Rata-rata kepemilikan lahan 2-5 hektar. Persebaran petani kini sudah mencakup semua di 11 kecamatan Kabupaten Melawi. Ketidakpastian harga dan pembayaran
menjadi faktor utama ketidakstabilan pendapatan. Indikator petani swadaya berupa luas lahan, jumlah produksi, harga yang diterima, pendapatan per kali panen, akses informasi harga, relasi sosial dengan pabrik. Profil pabrik sawit tanpa kebun yang kita sebut dengan PKSTK. PKSTK PT Semboja Inti Perkasa beroperasi tanpa kebun dan memperoleh seluruh pasokan dari petani dan pihak ketiga. Demikian dinyatakan oleh Damai Group sebagai konsorsium dari PKSTK yang ada di Melawi. Kapasitas olah 150 sampai 200 ton per hari. Ketergantungan petani pada suara pabrik pada satu pabrik memengaruhi posisi tawar dalam transaksi. Indikator PKSTK, kapasitas olah, frekuensi pembelian, mekanisme penentuan harga, jarak dan akses ke pabrik, keberadaan prosedur dan penerimaan TBS, serta kepastian pasar. Tata niaga kelapa sawit. Tata niaga mencakup alur distribusi, pembentukan harga, peran pengepul dan mekanisme pasar, seperti yang dinyatakan dalam Seragi tahun 2018. Pada PKSTK, struktur pasar cenderung monopsoni, di mana pabrik menjadi pembeli dominan. Harga TBS sering tidak mencerminkan nilai pasar yang adil. Indikator tata niaga atau Parabel Jet sebagai mediator. Transparansi harga, mekanisme penetapan harga, kejelasan kualitas, pilihan pasar alternatif, kepastian pembayaran, peran pengepul, serta biaya distribusi. Ekonomi kelapa sawit dan peran petani swadaya. Ekonomi petani sangat tergantung pada harga TBS dan kebijakan pabrik. Fluktuasi harga menyebabkan pendapatan yang tidak stabil. Ketergantungan pada PKSTK membuat petani swadaya rentan terhadap perubahan kebijakan harga. Indikator ekonomi Parabel Y1, harga TBS yang diterima, pendapatan total, biaya transportasi, frekuensi penjualan, stabilitas pendapatan, serta efisiensi distribusi. Aspek sosial dalam hubungan PKSTK dan petani swadaya. Ketimpangan relasi muncul karena hubungan tanpa kontrak yang formal. Pernah juga diteliti oleh Santoso tahun 2021. Permasalahan seperti ketidakpastian harga, penolakan panen, dan keterlambatan pembayaran dapat memicu konflik. Ketergantungan tunggal mengubah pola relasi sosial dalam komunitas petani. Indikator sosial variabel Y2, tingkat kepercayaan pada pabrik, kejelasan komunikasi, frekuensi konflik, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta harmonisasi sosial antar petani. Kebijakan dan regulasi dalam industri kelapa sawit. ISPO menjadi acuan keberlanjutan industri sawit di Indonesia. Petani swadaya belum siap. 49% indikator ISPO belum dijalankan. Ini pernah diteliti oleh Yusmani dan Herianto tahun 2017. Pola kementerian inti plasma belum memberikan kepastian pasar dan pembagian manfaat yang jelas. Adapun penelitian terdahulu yang berhasil diambil adalah nomor 1 sampai dengan nomor 9. Dengan catatan, belum ada studi yang meneliti PKSTK, tata niaga, ekonomi, dan sosial petani swadaya, khususnya pada konteks Kabupaten Melawi. Kerangka berpikir. Kerangka penelitian ini disusunkan berdasarkan penelitian terdahulu, di mana variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel independen yang disebut dengan variabel X, itu keberadaan PKSTK, variabel Z itu adalah tata niaga, variabel dependen ekonomi petani swadaya, dan variabel dependen Y2-nya adalah sosial petani yang terlihat dalam gambar ini.
Hipotesis penelitian. H0 tidak terdapat pengaruh signifikan antara keberadaan pabrik kelapa sawit tanpa kebun terhadap tata niaga ekonomi sosial petani swadaya di Kabupaten Melawi, termasuk pengaruh langsung maupun melalui variabel mediasi. H1, keberadaan pabrik kelapa sawit tanpa kebun berpengaruh terhadap kondisi ekonomi petani swadaya di Kabupaten Melawi. H2, keberadaan pabrik kelapa sawit tanpa kebun berpengaruh signifikan terhadap kondisi sosial petani swadaya di Kabupaten Melawi. Dan hipotesis 3, tata niaga memediasi pengaruh keberadaan pabrik kelapa sawit tanpa kebun terhadap kondisi ekonomi dan sosial petani swadaya di Kabupaten Melawi. Bab 3, metode penelitian berisi lokasi dan waktu penelitian, bahan dan alat, sumber data, variabel penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, serta G, analisis. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di pabrik kelapa sawit tanpa kebun, di PT Samboja Inti Perkasa, yang berlokasi di Desa Pemuar, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Lokasi ini dipilih karena menjadi pusat pemasaran utama TBS bagi petani swadaya. Penelitian direncanakan berlangsung dari November 2025 hingga Februari 2026. Bahan dan alat penelitian. Penelitian ini menggunakan alat sederhana seperti laptop, alat tulis kantor, dan smartboard untuk pengolahan data dan distribusi kuesioner. Bahan penelitian meliputi kuesioner sebagai data primer dan wawancara dan database perusahaan sebagai data sekunder untuk memperkuat analisis. Sumber data. 1. Data primer. Data primer diperoleh dari petani swadaya melalui pengisian kuesioner online. Instrumen ini disusun untuk menangkap persepsi petani mengenai dampak keberadaan PKSTK terhadap kondisi ekonomi dan sosial, sebagaimana tata niaga memengaruhi hubungan tersebut. Data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dari database perusahaan, serta jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang relevan untuk mendukung analisis dan memperkaya landasan teori. Variabel penelitian, seperti yang sudah disampaikan tadi, variabel independen, X, variabel mediator, tata niaga, menjelaskan mekanisme pemasaran TBS, termasuk distribusi, transferasi harga, dan posisi tawar petani. Variabel Y1, ekonomi petani, menjelaskan tentang pendapatan, biaya produksi, dan keberlanjutan usaha. Variabel Y2, sosial petani, berupa partisipasi, solidaritas, dan kesejahteraan sosial. Populasi dan sampel. Populasi terdapat 500 petani swadaya yang memenuhi kriteria mengelola kebun sawit lebih kurang 3 tahun, lahannya produktif, menjual TBS ke PKSTK atau saluran alternatif. Data ini diperoleh dari database PT SIP Kabupaten Melawi tahun 2024. Sampel. Teknik sampel random sampling karena populasinya homogen dan menggunakan rumus Lopin dengan margin error 10% diperoleh 84 responden seperti rumus yang tertera di bawah ini. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Karena metode ini memungkinkan peneliti memperoleh data persepsi secara langsung dari responden. Kuesioner disebarkan melalui Google Form dan dikirim ke petani swadaya menggunakan WhatsApp untuk mempermudah akses. Seluruh pertanyaan menggunakan skala Likert 1-5 untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan penelitian. 1, sangat tidak setuju. 2, tidak setuju. 3, netral. 4, setuju. 5, sangat setuju. Analisis data. Analisis data deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi data sebagaimana adanya tanpa melakukan generalisasi. Data hasil kuesioner akan dijadikan dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram
sehingga pola, kecenderungan, dan karakter responden dapat dilihat secara jelas sebelum memasuki tahapan analisis lanjutan. Analisis outer model. Evaluasi outer model dilakukan untuk memastikan bahwa indikator digunakan benar-benar mampu mengukur konstruk yang dituju. Menurut Gojali dan Latan tahun 2015, beberapa pengujian dilakukan meliputi convergent validity, di mana indikator dianggap valid jika nilai loading berada di atas 0,70, dan pada penelitian awal atau bidang baru, nilai 0,50 sampai 0,60 masih dapat diterima. Interval konsistensi, nilai composite reliability lebih besar 0,70 menunjukkan reliabilitas yang baik, nilai convex alpha lebih besar 0,70 menandakan konsistensi interval yang memadai. Selanjutnya, diskriminan validity dievaluasi menggunakan Fornell, Larker, Katerian, dan HTMT. Konstruk dinilai memiliki diskriminasi yang baik apabila nilai HTMT berada di bawah 1,0 menurut Hensler tahun 2014. Analisis inner model. Inner model digunakan untuk menilai hubungan struktural antara variabel dalam model penelitian. 1. R-square menggambarkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen. 0,75 itu dinyatakan kuat, jika 0,50 dinyatakan sedang, dan jika 0,25 itu lemah. Effect size atau F-square mengukur kekuatan pengaruh suatu konstruk jika dikeluarkan dari model. 0,02 itu kecil, 0,15 sedang, 0,35 itu besar. Analisis hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan melalui prosedur bootstrapping pada PLSM, sehingga nilai signifikan dan kekuatan hubungan dapat dianalisis secara rinci. Apabila nilai signifikansi p-value 0, kecil dari 0,05 dan nilai signifikansi sebesar 5%, dan nilai T statistik 0,96 PET coefficient dinilai signifikan. Sedangkan untuk mengetahui besarnya pengaruh hubungan dilihat pada koefisien jalur. Menyatakan bahwa apabila koefisien jalur di bawah 0,30 memberikan pengaruh moderat, sedangkan dari 0,30 hingga 0,60 itu kuat, dan lebih dari 0,60 memberikan pengaruh yang sangat kuat. Analisis hipotesis bootstrapping. Bootstrapping adalah teknik sampling untuk menguji signifikansi jalur atau PET-PKS dari PKSTK menuju tata niaga dan selanjutnya kepada ekonomi petani. Syarat hipotesis signifikan, T statistik lebih besar 1,96 dengan alfa 5% dan P value lebih kecil 0,05. Interpretasi koefisien jalur menurut Diamantopoulos tahun 2000 lebih kecil dari 0,30 sama dengan efek kecil, 0,30 sampai dengan 0,60 efek kuat, 0,60 di atas 0,60 adalah efek sangat kuat. Melalui analisis bootstrapping, signifikansi jalur antara PKSTK, tata niaga, ekonomi dan sosial petani swadaya diuji untuk memastikan validitas model. Terima kasih. Demikian paparan saya kali ini, Bapak Ibu tim penguji dan tim pembimbing yang saya hormati. Saya mengharapkan sekali lagi masukan yang sangat berarti bagi kesempurnaan proposal tesis sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Tim Penguji. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparannya Pak Daniel. Selanjutnya saya serahkan
waktu dan Zoom kepada Bapak Prof. Irwan. Kami mohon masukannya Pak Prof untuk perbaikan proposal dari Pak Daniel. Saya persilahkan Pak Prof. Ya, terima kasih Bu Fauz- Fazwi. Terima kasih. Iya, saya ada beberapa komentar. Maaf kalau nanti kurang pas ya. Eh, di slide ya, Pak, ini di papernya sudah saya tandai, tak banyak ya, tak banyak. Bentar ya. Pertama itu mengenai eh, tujuan ya. Tujuan ini inti daripada ini latar belakang. Tadi sudah saya lihat latar belakang, kemudian dirumuskan masalahnya. Kemudian barulah dicari tujuan ya. Nah, tujuan ini ada tiga, saya lihat tujuannya. Pertama itu di halaman berapa ini? Halaman halaman 5 ya. Halaman 5 itu ada tiga tujuan. Memberikan informasi yang berguna bagi manfaat. Tujuan itu satu ya. Menganalisis pengaruh keberadaan PKS TK terhadap kondisi ekonomi petani swadaya di Kabupaten Melawi ya. Yang kedua itu menganalisis pengaruh keberadaan PKS TK ini terhadap kondisi sosial petaninya. Nah, yang ketiga itu menilai peran tata niaga sebagai variabel mediator dalam eh, hubungan antara PKS dan PKS TK ya dengan kondisi ekonomi dan sosial petani swadaya masyarakat gitu. Jadi ada tiga tujuan gitu. Nah, tujuan ini nanti eh, akan Pak Daniel jawab di kesimpulan nanti ya. Akan Pak Daniel jawab di kesimpulan karena sebuah penelitian itu kesimpulan itu isinya adalah jawaban kepada eh, tujuan itu gitu. Jadi ada tiga nanti paling tidak itu kesimpulannya menjawab yang tiga hal ini gitu. Kemudian ada hipotesis gitu. Ada hipotesis. eh, saya lihat hipotesis itu di halaman berapa ya? Halaman bentar. Hipotesis iya. Ya, halaman eh halaman 15 ya 14. Pak, kalau tidak salah. Iya, Yang iya, halaman 14. 15. Nah, yang saya pahami, hipotesis itu adalah jawaban sementara kepada tujuan ya. Kalau tadi Bapak menganukan memprediksikan bahwa ada pengaruh keberadaan PKSTK itu terhadap kesejahteraan petani di Kabupaten Melawi itu, maka hipotesisnya pertama tidak ada, alternatifnya ada gitu. Jadi hipotesis ini eh, biasanya jumlahnya dua kali daripada tujuan gitu. Jadi kalau tiga tujuannya berarti hipotesisnya juga tiga ditambah tiga alternatifnya gitu. Jadi ini saya lihat belum belum terlalu sesuai dengan ini dengan tujuan ya. Jadi mohon disesuaikan. eh, dugalah ya, dugalah eh, tujuan Anda itu eh, dengan hipotesis gitu. Jadi kalau tiga tujuannya berarti ada tiga hipotesisnya dan tiga ditambah dengan hipotesis alternatifnya tiga juga gitu. Jadi ada enam jadinya gitu. Itu mohon diinikan ya, disampaikan gitu. Mungkin diperbaiki itu saran saya. Kemudian di halaman 15 jadi ini. Halaman ya 15 ada sedikit koreksi tentang lokasi dan waktu ya. Ini saya lihat hanya di pabrik itu saja Pak Daniel ini meneliti, tetapi sesungguhnya Pak Daniel tentu juga ke lapangan ya. Bertemu dengan petani itu Google Form iya, tapi saran saya juga untuk aparat pemerintah eh, juga ada deep interview ya, deep interview karena dapat kita informasi itu. Kalau Google Form itu barangkali ada yang tak bisa terucapkan oleh dia atau ada data yang penting sebetulnya tapi tak terinikan oleh kita gitu ya. Itu eh, saya sarankan pertama lokasinya juga tentunya tidak hanya di pabrik itu,
tetapi juga lokasinya di tempat-tempat petani itu. Bapak sudah mengumpulkan, mengirimkan Google Form, berarti di mana Google Form itu dia jawab, disitulah lokasi penelitian sesungguhnya ya. Tetapi juga eh, dilakukan deep interview ya, deep interview ke beberapa, ini tidak semua tentunya, tapi ke beberapa komponen sehingga kita bisa tahu ya, tahu masalah itu gitu. Sebab dengan menjawab kuesioner itu juga banyak yang tidak terungkap ya. Saya lihat dari di kabupaten itu hanya satu PKS yang tidak terintegrasi ya. Saya mau nanya, Iya. padahal itu PKS yang terintegrasi itu dia mau tidak membeli sawit masyarakat biasa ini, sawit tanpa pabrik itu? Mau Pak, Oh mau ya, ya. Oke, mau. berarti Nah, kan ada hubungannya itu. Tapi kalau ya. dia tidak mau, berarti kan satu-satunya Hmm, tempat menjual hmm, sawit di ya. kabupaten itu Oh, adalah di PT PKSTK ini. Berarti ada dia mau ya. Nah mungkin ada. ya Nah, nanti data harga yang dibeli oleh PKS terintegrasi itu dengan PKSTK tanpa kebun ini bisa di cross check ya, cross check. iya. Kalau tidak sama, kenapa tidak sama dan itu gitu. Kemudian juga tentunya ada interview Bapak dengan dengan pabrik ya. Seperti apa mekanismenya gitu. Kalau di sana ada, kalau kami di Riau ini ada namanya peron dan ada PB. Di sana ada itu di marketing sawit itu. PB, Eh, kalau jelasnya gimana, Prof? Kalau PB di sana itu, Bu? ya PB itu dia duduk di pabrik itu, begitu sawit datang itu langsung dibayarnya. Timbang sama Oh ya, pabrik. ada, Ada ada, ya, ada, ada. Berarti kan ada. bayarnya kan cash ke petani itu gitu ya. Iya. Nah, kemudian ada namanya peron. Peron itu biasanya dia Hmm, ya pedagang pengumpul itu hmm, dikumpulnya sawit ya, itu dibawa ke ya, sana nanti dia dibayar. Berarti ada di sana ya. ya. Nah, ini Ada, Pak. Cuma harganya kan kurang karena harus enggak, eh, nah, eh, karena harus ini kan apa namanya yang harusnya apa namanya satu bulan itunya, mm, tapi karena dibayar cash tuh berkurang nilainya. oh gitu. Ya. Kalau kami di Riau sini enggak begitu. Ya bayar cash. Oh. Tahu saya bayar Nah. cash ya bayar cash. Karena Hmm, itu kan perusahaan lain itu yang punya hmm, apa PB itu ya, saya mau ikut nih jadi hmm, PB ini, ya investasi ada 5 miliar gitu ya. Nanti 3 hari kita ya 3 hari anunya hmm, waktu apanya ya, baru dibayarnya ke petani itu cash ya, cash biasanya kan. Tapi ke petani itu peron itu yang datang ya, yang pengumpul itu gitu. Petaninya ya mungkin sedikit-sedikit lah ya. Nah itu mungkin ditanya di sana berapa selisih harganya gitu. Dan kita itu bayar cash gitu. Tapi dulu kalau kayu ya, kayu alam itu bayarnya bisa 3 bulan, Pak. Setelah di store kayunya, dari dijadikan kertas, jadikan triplek, dari dipakai orang, dari ditulis, dibuang ke tong sampah, baru hmm, dibayar anunya. Itu memang agak inilah ya. Tapi ini peron itu, ya PB ya, PB itu berperan seperti itu yang saya pahami gitu. Nanti bisa diinikan gitu. Tapi Bapak tolong Bapak tambah lokasi nih ya. Berarti Bapak kan di siap. Kabupaten Malawi itu. Ditambahkan tidak hanya di pabriknya gitu ya. Eh, Respondennya tentunya ada aparat pemerintahnya juga ya. Ada. Saya Ada, ceritakan Pak. tadi ada pemerintah kemudian orang pabriknya ya Ya, supaya ya, dan juga tidak hanya Google Form tapi juga ada deep interview ya. Eh, ya. apa interview yang mendalam gitu supaya dapat kita yang sesungguhnya gitu. Itu ininya. Kemudian variabelnya ya. Variabelnya ini tadi saya tandai ini. eh Kalau orang ekonomi memang disebutnya dengan jelas apa eh, variabelnya itu gitu. Misalnya Bapak di halaman eh, berapa jadinya? Halaman 16 ya. Ya halaman 16 itu di sana kan Bapak bercerita tentang variabel bebas, variabel eh, tak bebas, variabel terikat dan variabel mediator gitu ya. Nah, Ya. eh, di sini variabel bebasnya itu keberadaan dua kali keberadaan dulu Mbak Pak. Mungkin perbaiki salah ketik itu typo ya. Keberadaan pabrik kelapa sawit tanpa PKS
variabel ini menggambarkan keberadaan serta peran pabrik kelapa SKS, kelapa sawit PKS dan tempat timbangan kelapa sawit TK dalam mendukung aktivitas pemasaran petani. Ini mohon diperbaiki redaksi Pak supaya konsisten PKSTK ya, PKSTK itu anunya. Dan eh, saya baru setelah lihat kuesioner, oh ya ini maksudnya gitu ya. Tapi mungkin nanti di tingkat kesejahteraan gitu ya, diukur gitu ya, diukur dari eh, angka yang mereka peroleh begitu. Kan di kuesioner Bapak memang tak menyebut berapa harga sawit itu, tak nampak nanti gitu ya, dan berapa ininya tingkat pendapatan masyarakat itu dari sawit itu gitu. Saya kira untuk data pendamping nanti boleh itu diambil data itu supaya eh, jelas kita tidak hanya berpa, berpatokan kepada jawaban petani itu setuju, tidak setuju, sangat setuju dan lain sebagainya itu gitu. Jadi kita itu tadi gunanya deep interview itu ya bisa kita tahu yang sesungguhnya gitu. Begitu juga variabel terikatnya ini juga ada paling tidak di anu nanti di lapangan ya waktu interview itu diukur itu yang lebih jelas apa ininya gitu ya. Misalnya tadi di variabel eh, independen itu variabel bebas itu eh, variabel ini menggambarkan keberadaan serta peran pabrik kelapa sawit dan tempat penimbangan kelapa sawit dalam eh, mendukung aktivitas dan pemasaran petani pemasaran produk komoditas petani swadaya ya. Jadi ini nanti diperbaiki. Jadi disebut peran itu di mana diukur di mana begitu. Nah ini mungkin tambahan dari ini. Ini cirinya orang sep barangkali mengukurnya itu tidak tidak ini ya. Eh, saya kira itu saran dari saya. Terima kasih Pak Daniel. Siap, Proposal Bapak. bagus. Ini. Ya, baik, Pak Prof, terima kasih atas masukan yang sungguh berharga untuk kami semua. Hmm. Insya Allah nanti akan kami diskusikan kembali, kami pembimbing dengan Pak Daniel. Untuk saat ini, apakah Pak Daniel ada yang ingin ditanyakan kembali ke Pak Prof? Ada yang kurang jelas? Tadi ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah tujuan, nanti harus dibuat jawabannya di kesimpulan. Dan yang kedua adalah hipotesis disesuaikan dengan tujuan, berarti hipotesisnya dikali dua, yaitu ada 6. Hipotesis, lokasi, dan waktu juga disesuaikan ya. Jadi lokasi bukan hanya di PKSTK, dan nanti responden itu bukan hanya petani swadaya, tetapi juga aparat pemerintah. Dan untuk instrumen penelitian juga bukan hanya kuesioner, tetapi juga deep interview seperti itu. Ya. Dan untuk data sekunder, data PKS terintegrasi itu juga dibandingkan dengan PKS-TK dan data dari PB ya, pengapul besar dan juga peron di Malawi. Dan yang nanti kita betulkan adalah kata-kata di dalam variabel seperti itu ya, Pak Prof ya. Ada Ya, yang tertinggal dari saya, Pak Prof? cukup cukup. Hmm. Oh, baik, terima kasih Pak Prof. Ada yang ingin ditanyakan kembali, Pak Daniel, silakan. Eh, terima kasih Prof, apa namanya, eh, atas semua masukan. Saya eh, menyadari bahwa apa namanya semua ini tentu saya akan nanti tanyakan kepada dosen pembimbing 1 Ya. dan 2, tapi secara prinsip kemampuan saya untuk mendebat Prof barangkali saya harus akui saya belum punya kemampuan untuk itu. Saya hanya menerima saja dan siap melaksanakan ini. Setelah nanti selesai kami akan mendiskusikan sama pembimbing 1 dan pembimbing 2 Prof demi Ya. kebaikan ini. Terima kasih. Oke, ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Daniel dan saya juga banyak terima kasih untuk Pak Prof Irwan. Saya lanjut kepada Bapak Dr. Indra. Silakan masukannya untuk kami, Bapak Dr. Indra. Baik, sebelumnya selamat ya Pak Daniel ya sudah pada tahapan ujian pada pagi hari ini ya. Terima kasih Pak. Sudah lancar nanti penelitiannya. Amin, amin. Oke, makasih banyak Prof Irwan tadi sudah dengar ya materi beberapa hal yang disampaikan oleh Prof Irwan juga saya sampaikan tapi tidak akan saya ulang ya karena sudah Pak Daniel catat ya tadi apa yang disampaikan oleh Prof Irwan.
Kayak cuman memastikan terkait tadi ya, kan Prof. Hiram bahas rumusan masalah ya, Ya. tentang ketidakkonsistenan dengan hipotesis dan sebagainya. Nah, cuma saya mau tanya dulu nih sama Pak Daniel, Siap. keberadaan PKSTK itu apa yang jadi indikatornya, Pak? Indikator PKSTK. Keberadaan PKSTK itu. Wah, mantap. Pak Hmm. Kadis di mana? Di Pakan tuh di mana? Saya izin ya Pak sambil ngajar ini Pak. Gimana Pak? Oh ya, oke. Kalau PKSTK itu ininya kapasitas olahnya Pak. Nah, seperti yang di slide ini, frekuensi pembelian TBS, mekanisme penentuan harga, jarak dan akses ke pabrik, dan kepadatan prosedur penerimaan TBS serta kepastian pasar. Nah, beberapa ini karena dia monopsoni, kepastian pasarnya itu yang kadang-kala sangat fluktuatif. Petani tidak bisa semuanya harga dikomando. Kalau dia bilang turun tambah Rp30 setiap pagi, para petani anggota menerima SMS yang begitu. Apakah dia turun, naik, petani tidak tahu apa-apa itu Pak. Sepenuhnya perdagangan diatur dikuasai oleh PKSTK ini Pak. Oke, cuman apakah itu yang bermaksud? Ya, cuman saya lihat ini arahnya lebih ke tata niaga dan harganya ya. Iya. Karena di situ tata niaga ini yang menjadi titik krusial kita di Melawi ini. PKS itu tata niaga ini yang kesejahteraan petani itu, PKS itu harus melewati tata niaga ini. Tata niaga ini begitu penting karena dia lah yang dapat mempengaruhi ekonomi dan sosial petani. Begitu konstruktif penelitian ini dibangun Pak. Oke, coba Pak lihat kuesionernya Pak. Saya lihat kuesionernya, lampirkan. Saya lihat. Saya lihat kuesioner itu ada di. Kuesioner ada di ini ya Pak? Ada di. Ada di ini Pak, di bawah ini yang saya kirimkan Pak. Di akhir proposal ada aja. kuesioner. Mau saya bantu ini Pak Daniel? Boleh Bu, boleh Bu, ya. Boleh. Berarti saya keluar dulu ya. Oh nggak apa-apa. Oh iya betul. Saya kurang paham apakah bisa share bersamaan. Coba dulu Pak, kalau bisa share bersamaan, alhamdulillah. Oh ya, silakan Ibu. Bisa terlihat ya? Oh ya, alhamdulillah berarti bisa multiple bisa, share. Iya. Nggak bisa dilihat. Sebentar ya. Ini pindah ke saya dulu ya, Bapak Ibu. Saya izin untuk share screen di. Ini adalah proposal tesis Pak Daniel. Ini adalah lampiran dari kuesioner. Nah, dari kuesioner, kira-kira mana Pak indikator keberadaan yang Bapak kaji itu yang menjadi variabel X-nya ya? Sehingga bisa ngedapat jawaban dari rumusan masalah. Bagian 3 barangkali Pak? Kalau di saya di halaman ini, di halaman 32 ya Pak? Betul? Iya. Apakah Anda mengetahui Bapak saya ke kebun? Seberapa jauh jarak pabrik? Ya. Lalu kalau yang tata niaganya itu, yang saya mengetahui harga jual, saya merasa harga yang ditawarkan pabrik adil. Nah, saya terikat dalam kontrak dengan pabrik. Atau Prof punya saran, Prof? Karena keterbatasan ini? Ya, nah kalau saya masih melihat kuesionernya belum bisa ngejawab ya rumusan masalah Pak Susun tadi gitu. Jadi itu nanti kenapa ini menjadi penting?
Jangan nanti Bapak sudah dapat datanya, nggak terjawab rumusan masalahnya, karena nggak nyambung gitu. Oh, Antara kuesionernya sama indikator-indikator yang disampaikan. Nah, mungkin nanti indikatornya dipastikan lagi apakah keberadaan pabrik itu tata niaga dan harga, atau itu kata siapa Pak? Keberadaan pabrik itu Bapak kenapa Bapak mengambil keberadaan pabrik itu lebih ke arah tata niaga sama harga? Itu eh, penelitian orang lain juga seperti itu. iya, Penelitian siapa Pak? gimana tadi Prof? Ini penelitian siapa Bapak yang Bapak ambil itu? Bapak ambil keberadaan pabrik itu Bapak arahkan lebih ke tata niaga sama harga. Oh enggak, kalau yang ini apa namanya dulu kalau dari sisi awal ini ya, dari sisi awal itu eh, kami hanya meneliti PKS-TK-nya. Hanya setelah didiskusikan, PKS-TK ini kan barangnya apa namanya tidak punya apa ya statis kan. Nah, yang mempengaruhi ekonomi dan sosial ini tata niaga. Nah, muncul juga apa namanya pemikiran waktu itu, apakah dia mediasi atau moderasi? Ya, kalau dalam statistiknya apa namanya lebih cocoknya diambil mediasi. Jadi kalau apa namanya ini hanya apa namanya membuat logika ininya, Prof. Adapun kalau dari basic teorinya kan banyak teori pasar, anak Prof yang kita ambil, tapi tidak kita masukkan di dalam apa namanya proposal penelitian ini. Seperti apa teori struktur pasar misalnya, teori apa namanya ketergantungan dan sebagainya gitu, Prof. Oke, sip. Tadi coba dicek lagi ya Pak ya, karena kalau misalkan Bapak tulis itu tata niaga sebagai mediator, indikatornya kan kelihatan dalam kuesioner itu hanya harga kontra informasi ya kan. Sementara tata niaga itu harus mempresentasikan mekanisme pemasaran ya, tidak hanya persepsi responden ya. Jadi kalau misalkan masih mau, ya saya belajar juga karena pernah menguji di manajemen ya, jadi saya mau nggak mau belajar tentang mediator dan moderator ya kan. Nah itu kalau seperti itu harusnya ya harus melibatkan akses pasar alternatif, harus ya tentang struktur harga, transparansi, jarak suplai rantai pasoknya, kemudian mekanisme bayarnya. Kalau misalkan tidak seperti itu, saran saya tata niaga sebagai variabel tambahnya, karena nanti pakai PLS ya, SEM PLS ya. CPLS, Pak. Nah, ini akan kesulitan takutnya ya untuk menggunakan itu karena ya saya lihat banyak yang harus diinput ya di SEM PLS itu. Nanti coba dipertimbangkan itu ya Pak Daniel ya. Ya. Oke. Nanti saya berusaha terhadap kuesionernya, Prof. Kemudian Bapak tahu apa itu sistem pengambilan sampelnya random itu tahu Pak? Random sampling itu yang saya tahu itu dia itu kan apa nama responden itu memiliki kesempatan yang sama. Nah, sehingga nanti kalau tata caranya yang ada dalam pemikiran saya saat ini, nggak tahu saya misalnya nanti seperti apa, baru menggunakan komputer ini, Prof, dengan apa namanya tombol run itu untuk memastikan bahwa 500 petani ini diacak dengan baik. Kalau yang Gitu, tadi di proposal itu disebut petani yang dipilih berdasarkan petani yang menjual ke PKSTK. Ya, itu datanya kan sudah ada di PKSTK berdasarkan hasil konsultasi itu, karena mereka menjualnya kan pasti ke sana ya ininya. Nah, data 500 petani itulah nanti yang apa namanya yang kita ambil, yang saya ambil maksudnya, dan itu yang nanti yang kita pilih secara acak ya dengan menggunakan tombol Excel itu. Tapi dia itu homogen apa gimana? Apa itu? Respondennya apakah homogen atau tidak, Pak? Respondennya mungkin bisa dilihat ditampilkan slide yang di bahan metode ya,
Pak Daniel, yang di populasi. Oh ya, bentar. Bahan metode. Sudah bisa Pak, ini sudah saya hentikan slide share saya. Oh, bahan metode. Oke, bentar. Bahan metode. Atau bisa Pak Daniel jawab dulu, apakah memang homogen atau tidak Pak respondennya? Kalau menurut pengertian saya itu homogen lah, Bro. Mungkin ya. Iya. Nah, ya itu syarat untuk ini memang Slovin itu dia homogen, Pak. Iya. Dan Oh, iya. lihat dari Bapak menyampaikan responden itu sudah petani menjual PKSTK, kemudian database PTSIP. Ya, sebaiknya itu sudah purposive sampling ya, tinggal ngambil aja. Nah, cuman memilih di antara. Nah, ini saya juga agak ini nih 84 itu nanti bolehlah sama pembimbing ya diskusi. Apakah mungkin biasanya itu kalau menggunakan SampleS itu di atas 100, Pak. Respondennya minimal itu ya 100-150 lah ya, 130 lah minimal gitu. Nah, itu nanti kira-kira aman tuh kalau 84 kan ya tadi ya, kalau nggak salah saya dengar ya. 84. Nah. 84. Nah, ini coba dipertimbangkan, Pak. Karena Oh, dia siap. ya didiskusikan juga lah nanti gimana ininya ya, apakah purpose sampling atau proportional apa, karena kan sudah sebenarnya nggak acak-acak banget kan, karena sudah ditentukan bahwa dia memang pengguna PKS TK ya kan, terus dia database PTSIP gitu. Nah, apakah itu bisa disampaikan itu random sampling gitu? Kalau random sampling itu ya diambil ngacak kan, diacak-acak gitu, pilih siapa sekarang acak gitu ya. Ya. Oke. Bagi saya itu sih Pak paling penting Pak, kayak pendahuluan, penulisan dan sebagainya itu mungkin bisa diskusi ya sama pembimbing ya. Karena metode kalau Bapak nggak paham ya Bapak akan pusing sendiri nanti untuk menjalankan penelitian. Oke, selamat ya Pak Daniel, semoga lancar penelitiannya dan sukses. Itu dari saya Terima Bu. kasih. Ya, baik. Terima kasih sekali masukannya Pak Indra, sungguh sangat bermanfaat untuk kami, begitu ya. Tadi yang kalau bisa saya catat adalah mengenai indikator ya di dalam kuesioner, akan kita bahas ulang gitu ya Pak Daniel, nanti kita Ya, bersama Bu. Ibu Santi, dan kemudian untuk penarikan sampling ya, penarikan sampel mungkin dari simple random bisa diubah menjadi purposive sampling, dan kemudian nanti kita akan memperbaiki ya untuk jumlah minimal untuk samplingnya sendiri, maaf maksudnya jumlah minimal sampel. Nah, jumlah sampelnya sendiri mungkin memang lebih baik di atas 100% ya. Mungkin nanti kita bisa diskusikan dengan mengubah nominal margin of error ya. Jadi kalau tadi mungkin Bapak pakai 10, mungkin kita bisa pakai 5% seperti itu agar menambah jumlah responden. Ada yang ingin ditambahkan Pak Daniel? Silakan untuk menjawab Pak Indra. Cukup, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Daniel dan terima kasih juga Pak Indra. Saya lanjutkan kepada Ibu Santi. Silakan Ibu Santi sebagai pembimbing. Baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan selamat kepada Pak Daniel sudah melaksanakan sudah pencapaian ke seminar proposal. Semoga Baik, Bu. untuk Terima kasih. penelitiannya berjalan lancar dan bisa melaju nanti ke ujian tesis. Jadi Pak Daniel bisa selesai tepat waktu, gitu. Jadi tidak melebihi dari waktu studi untuk serata S2-nya. Nah, saya Ya. mengucapkan juga terima kasih pada penguji yang telah memberikan banyak masukan yang sangat bermanfaat bagi kesempurnaan dari proposal dari Pak Daniel. Saya sangat setuju dengan arahan dari penguji. Jadi tadi kalau dari Prof. Irwan terkait tadi adalah
eh, di tujuan itu latar belakangnya dan hipotesis. Nah, ini hipotesis jawaban sementara. Ini juga nanti harus disesuaikan dengan tujuan karena memang tujuan itu adalah jawaban dari yang akan ditarik nanti untuk kesimpulan. Nah, tentunya juga harus disesuaikan dengan hipotesisnya. Kemudian tadi saran dari Prof yang saya tangkap itu adalah di lokasi dan waktu. Jadi Pak Daniel tidak hanya eh, di tempat pabriknya saja, tapi ada ke lapangan karena Pak Daniel akan memberikan kuesioner kepada petaninya. Nah, tidak hanya kuesioner, tapi ada interview. Nah, saya hanya saran Pak Daniel untuk interview nanti. Ya, Bu. eh saya pernah dulu mendampingi teman yang sudah S3 juga di kelompok sosial. Jadi ada sesi interviewnya juga karena memang kita keterbatasan untuk mengingat. Kadang-kadang interview itu tidak bisa kita ulang kembali. Nah, mungkin saran bisa izin untuk nanti ke petaninya merekam. Jadi ada yang kayak rekaman kecil itu. Nah, itu direkam. Jadi nanti bisa diputar kembali untuk Pak Daniel membuat hasil yang pembahasannya nanti. Jadi kita dengarkan bisa diulang-ulang. Jadi nggak hilang. Baik. Tapi kalau nanti kita hanya dengar tanpa rekaman itu bingung lagi. Karena nggak tersave di kepala. Biasanya seperti itu. Itu mungkin saran saja untuk biar lebih valid nanti untuk datanya. Kemudian saya setuju dengan yang orang dari Pak Indra, memang di sini untuk tata niaga memang eh, yang menjadi tata niaga ini kan panjang prosesnya, jadi tidak hanya eh, terkait apa ya indikator dari keberadaan dari perusahaan itu, tapi itu kan rantai pasar sebenarnya. Nah, kalau biasanya dalam kita di pertanian itu, kalau rantai pasok itu semakin panjang, maka petani akan mendapatkan keuntungan yang kecil. Tapi ketika rantai pasok itu dipangkas lebih pendek, maka akan banyak yang didapatkan pendapatan yang didapatkan oleh petani. Biasanya seperti itu. Nah, nanti kita bahas kembali. Kemudian juga, ini juga terkait MPLS. Saya juga sebenarnya untuk praktek apa namanya software dari MPLS ini yang seperti yang kata Pak Indra tadi, ternyata sampelnya harus minimal 100. Nah, kalau memang sampel tadi yang ditentukan secara random sampling itu 84, artinya tidak mewakili. Takutnya nanti tidak bisa diolah melalui software dari MPLS itu. Nah, ini kan menjadi masalah nanti. Nah, mungkin diulang kembali ke lapangan, nambah lagi seperti itu. Nah, nanti ini kita juga bahas, dan penting juga kita bahas juga nanti bagaimana proses software dari MPLS nih, apa aja yang dibutuhkan nanti ketika menggunakan software tersebut. Takutnya ada yang kurang. Dan proposif sampling ya tadi disarankan memang nanti kita buat juga kriterianya proposif sampling seperti apa yang akan dipilih nanti sampel dari petani yang akan dijadikan sumber informasinya nanti. Itu saja Bu Uci yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi selamat Pak Daniel, semoga dimudahkan dan dilancarkan untuk pelaksanaan penelitian nantinya. Terima kasih Bu Uci. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Santi. Tadi ya, kalau yang saya rangkum masukan dari Ibu Santi adalah mengenai tambahan ya, tambahan untuk instrumen penelitian kita bukan hanya kuesioner, tetapi juga interview atau wawancara ya. Jadi pada saat wawancara kalau bisa didokumentasikan dengan recorder agar juga lebih valid ya, ada rekamannya seperti itu. Dan juga nanti dalam indikator tata niaga di kuesioner mari kita betulkan bersama agar tercapai ya untuk menjawab hipotesis dan juga menjawab kesimpulan, menjawab tujuan dari penelitian kita. Dan juga tadi untuk analisis PLSM memang kita harus mengubah ya Pak ya jumlah responden. Mari kita coba dengan mengurangi margin of error seperti itu ya. Jadi bukan 10% tetapi 5%. Insya Allah akan bisa menambah ya, menambah jumlah responden agar bisa sesuai dengan kriteria PLS SEM seperti itu.
Baik, itu saja masukan dari saya ya untuk Pak Daniel. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak Daniel telah menyelesaikan seminar proposal tesis pada hari ini. Kami turut berdoa gitu dan memberikan semangat, memberikan masukan agar penelitian Pak Daniel juga dapat berjalan dengan lancar dan juga nanti pada proses penulisan hasil ya penelitian juga dapat berjalan dengan baik. Untuk amin, amin ya robbal alamin. Apabila tidak ada kata penutup dari Pak Daniel atau ada kata penutup, silakan Pak Daniel sebelum saya tutup Baik, seminar ini. baik. Izinkan saya menyampaikan beberapa kata penutup sebagai ungkapan hati saya yang terdalam. Yang pertama, puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini telah menyelesaikan sidang seminar proposal. Proses ini bukan hanya perjalanan akademik, tapi juga sebuah pengalaman pembelajaran. Bagi proposal ini, cara bagaimana menyusun proposal dengan baik dan benar. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketua, sekretaris, terlebih kepada dosen pembimbing yang sudah banyak bekerja keras untuk saya dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik. Tentu semua catatan, semua arahan akan diperbaiki sebelum memulai penelitian di lapangan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terlebih kepada PT SIP, sekalipun tidak hadir dalam ruang Zoom, dan kepada petani swadaya, serta semua pihak yang tentu akan terlibat di dalam rangka menyusun tesis ini ke depan. Terima kasih untuk semuanya. Tentu Bapak Ibu tidak mengharapkan banyak hal dari mahasiswa yang baru belajar seperti kami, tetapi jujur kami menyampaikan terima kasih semua ilmu yang sangat berharga dari para profesor, para pembimbing sekalian yang turut memperluas ilmu dan wawasan kami sendiri. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Adil Katalino, Bucuramin Kak Saruga, Basengat Kajubata. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Saya baik, kembalikan terima kepada kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Daniel atas penutup kata pantunnya ya. Tadi itu bahasa asli Dayak ya, Pak Daniel. Ya, Bu. Iya, Salam. baik. Iya, oh ya baik-baik ya, Masya Allah. Baik, terima kasih saya ucapkan kembali kepada peserta MIP yang hadir ya, teman-teman Pak Daniel yang hadir dalam ruang Zoom ini. Jangan lupa juga untuk terus semangat ya Bapak Ibu yang belum seminar proposal, semoga semua dimudahkan. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada penguji kita hari ini, ada Pak Prof. Irwan Effendi dan juga Pak Dr. Indra. Dan juga ada Ibu Santi selaku pembimbing dan juga Pak Daniel ya terutama yang hari ini juga telah menyelesaikan seminarnya. Saya ucapkan selamat sekali lagi dan ini belum perjuangan akhir ya Pak Daniel, kita masih terus berjuang tapi paling tidak ya masih berusaha terus. Ya, tapi semoga hari ini ya kita bisa banyak mendapatkan masukan dan ide untuk perbaikan ke depannya. Akhir kata, saya banyak ucapkan terima kasih dan mohon maaf lahir batin atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima Terima kasih. kasih, Pak Indra. Terima kasih, Bu. Oh Terima iya, saya kasih, Pak juga Indra. Terima mohon kasih, Prof. waktunya Bapak dan Ibu Ngomong-ngomong, untuk Pak Dan ini kerja mengisi di mana nih? formulir. Pak Dan ini kerja di mana? Saya kerja di Pemda, Pak. Oh, Pemda. Di Pemda Melawi. Ya. Oh iya, iya. Jadi enggak perlu tulisan ilmiah ini. Kalau enggak disuruh nih dipublikasi sama Bu Santi nanti. Nah, sekiranya